la nahsub, dan kami tidak menghitung. Haddatsana Adam ibn Abdurrahman, haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj, haddatsana al-Aswad ibn Qais, haddatsana Sa'id ibn Amr annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna, sesungguhnya kami, ummatun, suatu umat ummiyah yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. La naktub, kami tidak bisa menulis. Wala nahsub, dan kami tidak bisa menghitung. Maksudnya ilmu hisab itu ya. Asyahru hakada, bulan itu seperti ini. Wa hakada, dan seperti ini. Yani yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marratan, kadang-kadang 29 hari, wa marratan, dan kadang-kadang 30 hari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu bisa jadi hakada itu maksudnya begini ya. Jadi dikurangi ini kan 10 ya, dikurangi 1. Hakada wa hakada. Atau isyarat lain. Yang penting maksudnya adalah Nabi itu mengisyaratkan yang pertama, bulan Ramadan itu hakada, yaitu artinya apa? 29 hari. Nah, dalam bayangan saya 29 hari itu diisyaratkan dengan begini atau diisyaratkan dengan begini. Ini karena apa? Berarti kurang 1 hari. Kemudian hakada yang kedua, wa hakada, yaitu 30 hari. Jadi beliau menyampaikan hadis ini dengan mempraktekkan dengan tangannya supaya orang lebih paham. Karena bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis yang hadir sangat banyak, sehingga yang di belakang-belakang kurang mendengar suaranya. Maka perlu untuk dipraktekkan dengan tangan beliau sehingga yang jauh itu lebih bisa memahaminya. Kemudian yang dimaksud la naktub wa la nahsub itu maksudnya adalah kebanyakan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang zaman dulu orang yang bisa menulis itu sangat sedikit sekali, dan yang bisa ilmu hisab itu sangat sedikit sekali. Demikian juga sampai sekarang ilmu hisab juga masih sedikit orang yang bisa melakukannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menetapkan bulan Ramadan itu kita tidak dibebani untuk menggunakan hisab, tapi dibebani dengan melihat saja. Karena kalau dibebani dengan hisab, padahal umat Islam tidak banyak yang bisa melakukannya, ini adalah taklif yang tidak tepat ya. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berikutnya, la yataqaddam Ramadan, tidak boleh mendahului bulan Ramadan bisawmi yaumin, dengan berpuasa 1 hari, wala yaumaini, dan tidak pula berpuasa 2 hari, maksudnya 2 hari sebelum Ramadan. Haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Saleh, itu namanya Abu Katsir, an Abi Salamah Abdullah ibn Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yataqaddamanna, benar-benar janganlah mendahului ahadukum, salah satu dari kalian, Ramadan, bulan Ramadan, bi shaumi yaumin, dengan berpuasa 1 hari, au yaumain, atau 2 hari sebelum Ramadan, illa, kecuali ayyakuna rajulun, bahwasanya ada seseorang, karena adalah dia itu yasumu shaumahu, sudah terbiasa melakukan puasa pada puasanya. Bal yasum dzalikal yaum, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu. Hadis ini menunjukkan dilarangnya seseorang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi tanggal 29, tanggal 30 bulan Sya'ban itu sudah dilarang berpuasa sunnah. Itu kalau Sya'bannya 30 hari. Kalau Sya'bannya 29 hari, berarti tanggal 28 dan 29 Sya'ban itu sudah dilarang untuk berpuasa. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, di mana Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan puasa. Jadi tanggal 16 bulan Sya'ban, 17 seterusnya sampai 30 enggak boleh puasa. Mana yang benar? Apakah tanggal 16 itu yang benar, ataukah tanggal 29 dan 30 ini yang benar? Nah, para ulama mengatakan yang rajih adalah hadis yang ini. Sehingga hadis yang melarang pertengahan bulan Sya'ban kita berpuasa itu dianggap sebagai hadis yang syadz, sehingga lemah. Syadz itu hadis yang sanadnya sahih, akan tetapi menyelisih hadis yang lebih sahih. Nah, karena menyelisih yang lebih sahih, maka yang diambil yang lebih sahihnya. Berarti kesimpulannya tanggal 16, 17, 18 dan seterusnya bulan Sya'ban silahkan berpuasa, tidak ada masalah.
Karena yang dilarang hanyalah 2 hari terakhir sebelum Ramadan. Wallahu taala alam bissawab. Tapi diperkecualikan dari hadis ini, diperkecualikan dari larangan ini kalau orang sudah terbiasa puasa. Misalnya saya terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, kebetulan Kamisnya itu adalah tanggal 29 bulan Sya'ban. Tidak ada masalah puasa karena sudah terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa maka tidak diperbolehkan. Dan ini para ulama menyebutkannya termasuk di dalam kaidah likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah pasti ada pengecualian. Hadis berikutnya 1915. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israil bin Yunus an Abi Ishaq Amr bin Abdullah an al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ashabu Muhammad adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana apabila adalah ar-rajul, seorang laki-laki itu shaiman, sedang berpuasa, fahadara al-iftar, lalu hadirlah atau tibalah waktu buka puasa, panama, lalu dia tidur, qabla ayyuftir, sebelum dia buka, lam yakul, maka dia tidak boleh makan lailatahu, pada malam harinya itu, wala yaumahu, dan tidak pula pada siang harinya. Yaum di sini artinya siang, karena ada kata-kata lail. Hatta yumsiya, sampai masuk waktu sore. Yumsiya dakhala fil masa. Wa inna Qais bin Sirmah, dan sesungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansari kana sha'iman, adalah dia berpuasa, ini sahabat Nabi. Falamma maka tatkala hadar al-iftar, telah hadir buka puasa, akan ra'atahu, dia mendatangi istrinya. Mendatangi di sini bukan mengumpuli, ya, tapi karena sedang puasa. Dia mendatangi itu untuk bertanya. Faqala laha, lalu dia bertanya kepada istrinya, "A'indaki ta'am?" Apakah engkau mempunyai makanan? Qalat, dia mengatakan, "La, enggak. Walakin akan tapi anfariq, aku akan pergi. Fa'atruku laka, lalu aku akan mencari untuk kamu, mencari makanan." Wa kana, dan adalah yaumahu, pada siang harinya tadi, ya'mal, dia bekerja. Faghalabathu, lalu mengalahkan dia ainahu, kedua matanya, maksudnya ketiduran. Faja'athu, lalu datang kepadanya imra'atuhu, istrinya. Falamma ra'athu, maka tatkala istrinya melihatnya, qalat, dia mengatakan, khaybatan laka. Khaybah itu ngaplo kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa ya? Jadi tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa? Payah. Kalau payah itu kan letih. Pokoknya gitulah. Jadi mencari sesuatu tidak mendapatkannya. Kalau bahasa Jawa kan ngaplo ya. Sudah datang ternyata nggak dapat apa-apa. Nah, itu khaybah. Biasanya kata-kata khaybah itu digabung dengan kata-kata khasirah, sehingga sering orang mengartikan khaybah itu dengan kerugian, yang nggak ada masalah. Khaybatan laka, rugi Anda. Falamma maka tatkala intasafa, telah pertengahan an-nahar, siang, ghusyiya alaihi, dia pingsan. Fadzukira dzalika, lalu disebutkan hal itu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazalat hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Uhilla, telah dihalalkan lakum bagi kalian lailatas siyam, pada malam puasa, yaitu bulan Ramadan, ar-rafathu, mengumpuli ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Fa farihu, maka mereka bergembira biha, dengan ayat tadi, farahan syadida, dengan kegembiraan yang dahsyat. Wa nazalat, dan turunlah ayat ini. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta sehingga yatabayyan, menjadi jelas, lakum bagi kalian, al-khaytul abyad, tali yang putih, minal khaytil aswad, dari tali yang hitam, maksudnya adalah sehingga sudah jelas pagi dari malam. Jadi benang yang dimaksud di sini adalah pagi hari, benang putihnya, kemudian benang hitamnya yang dimaksud adalah malam hari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa di masa awal-awal Islam itu lebih berat daripada puasa di masa sekarang. Jadi puasa itu mengalami 3 marahil, 3 tahapan. Nah, yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tahapan yang kedua, yaitu seseorang wajib berpuasa, tapi dia tidak boleh tidur pada saat buka puasa. Buka puasanya kan maghrib. Pas maghrib tidak boleh tidur. Kalau pas maghrib tidur,
maka dia dihukum tidak boleh buka puasa pada malam hari itu sampai besoknya, kemudian nyambung dengan puasa hari berikutnya, kemudian baru berbuka puasa lagi pada malam yang keduanya. Itu hukuman bagi orang yang tidur gara-gara gara-gara ketiduran pada saat buka puasa. Sehingga ada seorang sahabat Nabi yang namanya Qais ini seharian bekerja penuh, kemudian lelah, akhirnya pas waktu buka puasa cari makanan nggak ada makanan. Istrinya mencarikan makanan, maka dia istirahat dulu, istirahat ketiduran. Nah, karena ketiduran maka dia dihukum. Malam itu nggak dapat makanan. Maka istrinya mengatakan apa? Khaibatal lak. Anda rugi Anda, karena makanan sudah siap tapi nggak bisa dimakan karena Anda sudah ketiduran. Akhirnya dia melanjutkan puasa pada hari berikutnya. Di tengah-tengah siang dia pingsan. Gara-gara apa? Sudah 2 hari nggak makan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilapori, akhirnya kemudian turunlah ayat yang meringankan ini. Adapun fase yang kedua dari puasa itu adalah fase yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu puasa dari pada subuh sampai maghrib saja, tidak ada hukuman. Meskipun kita pas maghrib ketiduran, silahkan ketika bangun kemudian buka puasa tidak ada masalah. Nah, tahap yang pertama untuk puasa itu adalah bebas. Seseorang mau puasa boleh, mau bayar fidyah boleh. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini yaitu seseorang wajib puasa, nggak boleh bayar fidyah. Kalau mampu ya, kalau mampu. Akan tapi kalau ketiduran maka harus tidak buka puasa. Sekarang kita sudah mendapatkan keringanan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bab berikutnya bab qaulillah ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Dari fajar. Thumma atimmu, kemudian sempurnakanlah asyam puasa kalian ilal lail sampai malam hari. Fihi, di dalamnya al-bara, ada hadisnya bara an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada hadis bara tapi tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, mungkin hadisnya sudah disebutkan pada hadis sebelumnya atau karena ada hadis yang menurut Al-Imam Al-Bukhari tidak sahih. Tapi yang dimaksud di sini adalah sudah disebutkan pada hadis sebelumnya, hadis nomor 19-15. Berikutnya 19-16, haddatsana Hajjaj ibn Minhal. Qala haddatsana Husain ibn Bashir. Qala akhbarani Husain ibn Abdul Rahman. An Asy-Sya'bi, namanya Amir ibn Surahbil Asy-Sya'bi. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala lama nazalat, tatkala turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytil aswad, amadtu, saya bersengaja, ila iqalin aswad, kepada tali yang hitam, wa ila iqalin abyad, dan kepada tali yang putih. Faja'altuhuma, lalu aku meletakkan keduanya tahta wisadati, di bawah bantal saya. Faja'altu, lalu aku melihat, lalu aku berbuat anzuru, aku melihat fil laili, pada waktu malam. Fala yastabinu li, maka tidaklah jelas bagi saya. Jadi yang hitam masih hitam dan yang putih masih putih talinya. Faghadaitu, lalu aku berbagi-bagi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau. Wa dzakartu, lalu aku menceritakan lahu kepada beliau dzalika, perbuatan itu. Faqala, maka Nabi bersabda, innama, sesungguhnya dzalika, hal itu adalah sawadul lail, gelapnya malam atau hitamnya malam, wa bayadun nahar, dan terangnya siang atau putihnya siang. Hadis ini menjelaskan ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ya, tentang puasa, yaitu puasa itu waktunya hanyalah dari pagi, yaitu pada subuh, sampai dengan malam saja. Hanya itu saja. Dan seseorang ketika masih malam, maka dia diperbolehkan untuk makan terus karena belum masuk waktu pagi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Kalau belum jelas waktu fajarnya alias masih waktu malam, maka seseorang itu boleh untuk tetap makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum itu adalah ketika sudah terbit fajar secara jelas. Sehingga kalau ada orang yang adzan subuh misalnya, tapi adzan subuhnya itu sebelum waktu fajar terbit, maka berarti seseorang masih boleh makan dan minum. Karena itu jangan heran kalau di Jogja, di sana ada sebuah pesantren, kalau ada adzan subuh kita dengarkan dari masjid-masjid,
maka mereka baru saja mulai goreng telur. Jadi sahurnya itu ya adalah pas setelah adzan. Ketika saya tanya, karena saya pernah tinggal di sana 3 hari, kenapa antum baru makan? Padahal sudah pada adzan semuanya adzan subuh. Mereka mengatakan adzan subuh yang di Indonesia itu adzan subuh yang tidak tepat waktunya. Ya, adzan subuhnya itu belum terbit fajar. Nah, kita meyakini bahwasanya selama belum terbit fajar, maka masih boleh makan dan minum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan kita untuk mengakhirkan sahur. Berarti tepatnya adalah kita sahurnya itu pas adzan subuh. Maka karena saya berbeda pendapat dengan mereka, ya akhirnya kita terpaksa cari makan di luar. Terpaksa apa? Cari makan di luar. Kalau pas tidak dapat makanan, ya udah terpaksa ikutin mazhab mereka. Mudah-mudahan puasa saya diterima. Nah, karena nggak ada makanan lagi, gimana lagi? Tinggal di tempat orang dan mereka baru keluarkan makanan setelah adzan subuh berkumandang. Masya Allah. Dan anehnya ketika sore hari, jadi belum adzan maghrib, mereka udah mulai makan. Ya saya tanya lagi, loh, kok udah mulai makan? Ya karena makan itu, buka puasa itu sudah dimulai ketika sudah terbenam matahari. Nggak usah nunggu adzan. Kan kita sudah tidak melihat matahari toh. Jadi mungkin jam sekitar, anggaplah maghribnya itu 5:30. Itu jam 5:45 itu mereka udah makan. Ya, emang saya lihat matahari sudah kelihatan, tapi saya nggak berani makan. Karena bisa jadi matahari nggak kelihatan itu karena banyaknya bangunan yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, saya sekedar menceritakan, ya mereka adalah orang-orang yang mempelajari ilmu juga dan mereka meyakini seperti itu, ya silahkan aja. Meyakini bahwa adzan subuh di Indonesia itu belum masuk pada waktunya. Baik, hadis berikutnya 1917. Haddatsana Sa'id bin Maryam, Sa'id bin Abi Maryam. Qala haddatsana Ibnu Abi Hazm, namanya Abdul Aziz. An abihi, dari bapaknya, yaitu Abu Hazm, namanya adalah Salamah ibnu Dinar. An Sahl bin Sa'd, qala haddatsani Sa'id bin Abi Maryam, qala haddatsana Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif, qala haddatsani Abu Hazim. Siapa tadi? Salamah ibnu Dinar. An Sahl bin Sa'd, qala unzilat, telah diturunkan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Walam yanzil, dan belumlah turun minal fajr, kata-kata minal fajr. Fakana, maka adalah rijalun, ada beberapa laki-laki, idza aradu, apabila mereka menginginkan as-shauma, berpuasa, rabato, mengikatlah ahaduhum, salah satu dari mereka, fi rijlihi, pada kakinya, al-khaytal abyad, tali yang putih, wal khaytal aswad, dan tali yang hitam. Walam yazal yaqul, dan tidak henti-hentinya dia makan sahur, hatta yatabayyan, sehingga jelaslah lahu, bagi dia, ru'yatuhuma, melihat keduanya. Maksudnya sudah jelas mana yang hitam, mana yang putih. Fa'anzalallah, lalu Allah pun menurunkan ayat ini. Ba'du, setelah itu, minal fajr, kata-kata minal fajr baru saja diturunkan terakhir. Fa'alimu, lalu mereka paham, annahu, bahwasanya Allah, innama, sesungguhnya tiada lain, yakni Allah itu bermaksud al-laila, waktu malam, wan nahara, dan waktu siang. Hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, cuma menjelaskan bahwasanya ayat wa kulu washrabu dan seterusnya itu awalnya turun tanpa kata-kata minal fajr, sehingga para sahabat Nabi bingung, menganggap bahwasanya tali yang putih dan tali yang hitam itu betul-betul tali, sehingga mereka cari tali benang itu, ya mungkin tali rafia atau tali yang untuk menjahit itu. Nah, kemudian diikatkan pada kakinya. Zaman dulu kan belum ada lampu, Pak. Sehingga ketika bangun ada tali hitam, ada tali putih, ini belum kelihatan mana yang putih, mana yang hitam. Kalau zaman sekarang ya tentu saja sudah kelihatan karena ada lampunya. Dulu belum ada lampunya. Sehingga untuk menetapkan sudah masuk waktu subuh itu melihat kepada talinya tadi. Kalau talinya yang putih sudah kelihatan putihnya, yang hitam sudah kelihatan hitamnya, sudah bisa dibedakan, itu baru mereka berhenti dari makan dan minum. Maka supaya tidak salah paham terhadap ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan kata-kata minal fajr. Yang minal fajr ini menjelaskan kata-kata al-khaytul abyad dan al-khaytul aswad. Jadi yang dimaksud itu bukan tali betul-betul tali, tapi yang dimaksud adalah malam dan siang. Di malam dikatakan sebagai al-khaytul aswad, tali yang putih, yang hitam. Sementara siang dikatakan sebagai al-khaytul abyad, tali yang putih. Kemudian dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya cara memahami ayat-ayat Al-Quran itu adalah berdasarkan zahir lafalnya.
Kata-kata al-khayt itu kan arti asalnya kan tali. Sehingga memahami Al-Quran ya dengan zahir lafalnya. Misalnya Al-Quran mengatakan al-asadu. Al-asadu itu dalam kamus bahasa Arab artinya adalah singa. Sehingga kalau ada kata asadun dalam Al-Quran, jangan diartikan yang lainnya, ya artikan singa gitu aja. Misalnya lagi, al-kalbu. Al-kalbu itu dalam bahasa Arab artinya adalah anjing. Sehingga kalau ada Al-Quran atau ada hadis menyebutkan tentang al-kalbu, jangan diartikan lain ya, tapi artikan apa? Anjing. Jangan diartikan kepada arti yang kedua, karena bahasa Arab memang mempunyai banyak arti. Satu kata mempunyai banyak arti, ada arti asal, ada arti yang kedua. Arti yang kedua berarti bukan arti asal. Misalnya al-asadu, singa, itu juga bisa diartikan orang yang pemberani. Orang saking pemberani, maka dikatakan sebagai singa. Nah, maka arti pemberani ini bukan arti asalnya. Sehingga arti yang kedua ini, arti pemberani ini, nggak boleh diambil kecuali kalau memang ada qarinah yang menunjukkan hal itu. Nah, di sini ayat Al-Quran al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Tidak ada qarinah apa-apa. Sehingga al-khayt diartikan oleh para sahabat, ya tali itu. Baru ketika ada qarinah, yaitu minal fajri, maka kemudian diartikan siang dan malam. Tapi sebelumnya, sebelum ada kata-kata minal fajr, maka tidak diartikan siang dan malam. Dan para sahabat ketika mengartikan al-khaytu di sini dengan tali, itu tidak disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang arti asalnya al-khayt adalah apa? Tali. Sehingga kalau kita mendengar hadis misalnya dalam tentang mencuci bejana yang dijilat anjing ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila ada sebuah bejana wala wafihil kalbu, yang ada anjing menjilat di dalamnya. Maka al-kalbu dalam hadis ini jangan diartikan yang lainnya. Karena memang dalam bahasa Arab boleh juga al-kalbu itu adalah artinya binatang buas. Sehingga singa itu bisa dikatakan al-kalbu. Sehingga harimau itu bisa dikatakan al-kalbu juga. Dalilnya apa? Nabi pernah berdoa kepada seorang kafir yang sangat jelek kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya adalah Allahumma sallim alaihi kalban ya'kulu. Ya Allah, jadikanlah ada seekor kalban yang menerkam dia atau yang memakan dia. Doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang kafir sedang tidur bersama-sama, maka ada singa datang. Singa ini kemudian mencari-cari mana orangnya. Orangnya itu berada di tengah. Padahal yang tidur sangat banyak sekali. Nah, kemudian singa ini melewati satu persatu. Yang paling pinggir dilewati, ini bukan mangsa saya. Yang kedua dilewati, bukan mangsa saya. Terus sampai yang ke tengah, nah ini adalah orang yang didoakan Nabi tadi. Nah, begitu tahu bahwasanya ini adalah mangsanya, langsung dimakan pada saat itu. Nah, pada doa Nabi tadi apa? Allahumma sallim alaihi kalban. Nabi mengatakan, ya Allah, jadikanlah ada seekor kalban. Yang kalban itu artinya anjing, tapi ternyata yang datang di sini bukan anjing, tapi adalah singa. Maka dari hadis itu, dari riwayat itu bisa diartikan kalbun itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah makna asal yaitu anjing. Makna yang kedua adalah makna yang bukan anjing, yaitu apa? Binatang buas, termasuk singa dan yang lain-lainnya. Tapi faedahnya mengatakan cara memahami nas Al-Quran maupun nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah artikan dengan arti asalnya. Sampai ada qarinah yang mengharuskan kita meninggalkan arti asal menuju kepada arti yang kedua. Tapi selama tidak ada qarinah yang menunjukkan meninggalkan arti asal, maka jangan meninggalkan arti asal itu. Sehingga hadis tentang membasuh bejana yang dijilat anjing sampai 7 kali, membasuhnya sampai 7 kali, maka itu hanya berlaku untuk jilatan anjing saja. Tidak berlaku untuk jilatan binatang buas yang lainnya, ya, babi, kemudian singa, kemudian harimau, semuanya itu jilatannya tidak dicuci 7 kali. Karena apa? Karena kalbun itu diartikan dengan arti asalnya yaitu anjing saja. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. 1795. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Abi Hazim. Abi Hazim tadi siapa? Salamah ibnu Dinar. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala kuntu adalah aku atasahhar, aku bersahur fi ahli pada keluargaku. Tsumma takunu, kemudian adalah surati, cepat-cepat saya an udrika, untuk mendapatkan as-sujuda. Sujud maksudnya adalah salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi biasanya sahur di akhir-akhir malam.
Sehingga setelah selesai sahur segera cepat-cepat ya. Karena kalau nggak cepat-cepat datang ke masjid akan telat sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Hadisnya kelewatan? Kelewatan? Kelewatan satu hadis ya? Ini karena saya tidak memakai kitab asli, jadi banyak salahnya. Saya cari di kitab yang lain. Oh, bab baru ya? Saya ulangi dari awal ya, bab baru. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum, betul-betul janganlah mencegah kalian min sahurikum, dari sahur kalian, adanya Bilal. Hadis 1918. Haddatsana Ubaidullah bin Ismail qala an Abi Usamah qala an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar wal Qasim bin Abd ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan, bahwasanya Bilal karena adalah dia itu yu'adzin, biasanya adzan bilailin, di malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hatta sehingga yu'adzin, mengumandangkan adzan, Ibnu Ummi Maktum, namanya Abdullah. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia la yu'adzin, dia tidak adzan hatta yatlu'al fajr, sampai terbit fajar, si Abdullah bin Ummi Maktum ini. Qala Al-Qasim, wa lam yakun, dan tidak adalah baina adanihima, antara adzan keduanya Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, illa kecuali ayyarqa hada, bahwasanya naik ini, yang dimaksud ini adalah Ibnu Ummi Maktum, wa yanzil, dan turunlah ini yang dimaksud adalah Bilal. Hadis ini menunjukkan bahwasanya adzan subuh itu dikumandangkan 2 kali. Adzan yang pertama dikumandangkan sebelum masuk waktunya. Adzan yang kedua dikumandangkan setelah masuk waktunya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya adzan yang bisa mencegah seseorang dari makan sahur itu adalah adzan yang kedua, yaitu adzan yang sudah masuk pada waktunya. Nah, pertanyaannya, kenapa adzan subuh itu dikumandangkan 2 kali, sebelum waktunya dan setelah waktunya, setelah masuk waktunya? Dalam hadis yang lain disebutkan liyunabbih na'imakum, supaya adzan yang pertama yang sebelum masuk waktunya itu untuk mengingatkan orang yang masih tidur supaya bangun, supaya siap-siap subuh, siap-siap salat subuh, atau kalau memang dia mau puasa supaya dia bisa sempat untuk sahur. Waliyarji qa'imakum, dan supaya mengembalikan orang yang sedang sholat. Artinya orang yang sedang sholat supaya istirahat, sehingga kalau dia sudah istirahat nanti masuk sholat subuh itu dalam keadaan sudah giat lagi, ya, sudah tidak terasa ngantuk lagi. Karena kalau sudah bangun jam 1 malam, kemudian sholat malam terus tanpa istirahat, setelahnya langsung sholat subuh, itu biasanya ngantuk, ya. Maka tidak baik seperti itu. Maka kemudian diadakan adzan yang pertama, atau istilah kita adalah adzan malam, yaitu sebenarnya adalah adzan subuh yang dikumandangkan sebelum waktunya. Dan para ulama mengatakan tidak ada salat yang dikumandangkan adzan 2 kali kecuali 2 saja. Yang pertama adalah adzan subuh, ini dikumandangkan 2 kali di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah adzan Jumat, yaitu dikumandangkan 2 kali di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi itu ada sebabnya, ya. Sehingga kalau sebabnya muncul di masa kita juga nggak ada masalah adzan 2 kali. Kalau sebabnya itu tidak ada, maka tidak usah adzan 2 kali. Dan kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya adzan subuh dan adzan malam itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jaraknya tidak begitu lama. Kalau Syekh Naji dari Sudan itu beliau menjelaskan, ya kira-kira kalau dimeniti dengan jam zaman sekarang itu adalah kira-kira 1/4 jam. Jadi mungkin adzan subuhnya kalau sekarang ini kan 4:30 ya kan? Jam berapa? Jam 4. Nah, jam 4 misalnya. Jam 4 sudah adzan. Berarti jam 4 kurang 1/4 sudah adzan malam.
Itu menurut apa? Hadisnya. Karena dikatakan tidak ada antara adzan keduanya kecuali si Abdullah bin Maktum naik, kemudian Bilal turun. Nah, naik turun ini maksudnya naik turun ke menara atau naik turun ke atas lotengnya masjid supaya dia adzan di tempat yang tinggi, itu kan tidak memerlukan waktu yang lama. Ya kira-kira ya sekitar 1/4 jam tadi itu kata Syekh Naji dari Sudan, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya harus jujur bahwasanya para fuqaha mereka memang membahas kapan mulai adzan malam itu. Ada yang pendapat yang mengatakan boleh mulai adzan malam ketika sudah masuk pertengahan malam. Jadi kita bagi dari ba'da isya sampai subuh. Itu dibagi dua ya. Nah, pertengahan malamnya jam berapa? Itu sudah boleh untuk adzan malam itu. Anggaplah pertengahannya jam 12 ya. Silahkan adzan malam jam 12. Tapi saya kira untuk menerapkan adzan malam ini kita terapkan sesuai maslahatnya saja ya. Kalau memang maslahatnya seperti di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzannya cuma sekitar 1/4 jam tadi, ya silahkan adzan malamnya apa? 1/4 jam sebelum subuh. Tapi kalau maslahatnya misalnya 1 jam sebelum subuh, ya silahkan 1 jam saja. Saya kira kalau adzan malam itu dikumandangkan jam 12 banyak yang marah ya, dan merasa tidak terbantu oleh adzan itu. Tapi kalau dikumandangkan jam 3, saya yakin banyak yang berterima kasih. Alhamdulillah bisa dibantu untuk bangun malam. Kalau adzan malamnya jam 4 kurang 1/4, mungkin orang berburu ya, adzan malam telat ya, bangunkan orang jam 4 kurang 1/4. Maka sesuaikan maslahat saja. Artinya tidak harus sama persis dengan waktu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi disesuaikan dengan maslahatnya. Kenapa begitu? Karena tiada lain adzan malam ini diadakan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan untuk maslahat tadi kan, liyunabbiha naimakum waliyarji'a qaimakum, supaya yang masih tidur itu supaya bangun gitu. Maka sesuai dengan maslahatnya ya. Artinya bukan berarti kalau kita adzan malam jam 3 kemudian adzan subuhnya jam 4 itu dikatakan bid'ah, tidak ya. Meskipun tidak sama persis waktunya dengan di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya adzan malam dengan adzan subuh itu sebaiknya dikumandangkan dengan oleh dua orang yang berbeda. Jadi adzan malamnya misalnya saya, maka adzan subuhnya dengan saya, teman saya dan lainnya. Supaya orang jelas gitu. Karena adzan malam itu suaranya kayak begini, ini adzan subuh suaranya kayak begini. Nah, ini bisa apa? Dibedakan gitu. Kalau zaman dulu memang penting sekali seperti itu ya. Kalau zaman sekarang memang kurang penting karena mungkin kita sudah punya jam semuanya. Sehingga kita kalau mendengar adzan itu pasti lihat jam berapa. Oh jam 3 ini berarti adzan malam. Ya, enggak peduli suara siapa. Tapi kalau zaman dulu kan belum ada jam gitu kan. Nah sehingga supaya menjelaskan orang bahwasanya adzan yang pertama dengan adzan yang kedua ini orang yang berbeda. Yang pertama adalah apa? Bilal, yang kedua adalah Ibnu Maktum, maka supaya maslahat itu terdapatkan pada mereka, akhirnya dibedakan antara dua orang yang ada. Baik, hadis berikutnya 19, bab baru ya, bab ta'khiris sahur, bab mengakhirkan sahur. Ini hadisnya yang saya baca tadi. Ya, hadisnya tadi sudah saya baca, tapi enggak apa-apa diulangi. Haddatsana Muhammad ibnu Ubaidillah qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Abi Hazim Salamah bin Dinar an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala kuntu adalah aku atasahhar, aku biasanya sahur fi ahli pada keluargaku. Kemudian takunu surati adalah cepat-cepat saya an udrika untuk mendapatkan as-sujud salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan disunahkannya mengakhirkan sahur. Karena sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sahl bin Sa'd, ternyata dia itu setelah sahur langsung cepat-cepat ke masjid. Maksudnya apa? Berarti sahurnya itu di akhir malam, menjelang subuh gitu. Karena kalau tidak cepat-cepat nanti tidak akan bisa sholat berjamaah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam alias sholat jamaahnya bisa telat. Maka yang dimaksud as-sujud di dalam hadis ini maksudnya adalah sholat. Nah, kenapa sholat itu disebut sebagai as-sujud? Karena sujud ini adalah termasuk perbuatan yang paling utama di dalam sholat. Yang utama pertama kali adalah sujud, yang kedua adalah rukuk. Maka Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan rukuk dan sujud untuk menggantikan kata salat. Kadang-kadang juga disebutkan al-qiyam, yaitu berdiri, karena berdiri itu juga merupakan perbuatan yang utama di dalam salat. Jadi dari seluruh perbuatan salat itu, perbuatan yang paling utamanya, yang paling pertama adalah sujud, kemudian rukuk, kemudian berdiri ya.
Yang perbuatan-perbuatan lainnya memang juga utama, tapi kalah utama. Apa dalilnya bahwasanya sujud itu paling utama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kondisi seseorang paling dekat kepada Allah itu adalah pada saat dia sedang bersujud. Adapun rukuk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya seseorang itu ketika sedang sholat maka dosa-dosanya ditumpukkan di atas pundaknya sini. Ketika dia rukuk maka dosanya kemudian turun semuanya. Jadi bersamaan dengan rukuknya kita, bersamaan dengan turunnya dosa-dosa kita. Begitu sujud juga begitu, dosa-dosanya turun. Karena itu rukuk dan sujud jangan cepat-cepat ya. Ya rasakanlah ketika rukuk itu dosa-dosa kita lagi berguguran dari punggung kita. Demikian juga ketika sujud. Adapun berdiri, maka fadilahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afdhalus salat tulul qiyam atau tulul qunut. Salat yang paling utama adalah yang berdirinya paling lama. Maka ada 3 amalan di dalam salat yang paling utama yang melebihi keutamaannya daripada amalan-amalan yang lainnya. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu Wa Taala maupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebutkan kata-kata sujud, kata-kata rukuk atau kata-kata qiyam untuk mengganti salat. Jadi disebutkan sebagiannya, tapi dimasukkan adalah seluruhnya. Disebutkan sujudnya saja, tapi dimasukkan adalah salat keseluruhannya. Dzikrul juz'i wa iradatul kull. Bab berikutnya bab qadri, bab perkiraan berapakah baina sahur, antara sahur wa salatul fajr dan salat subuh. Maksudnya berapa menitnya atau berapa lamanya? 19:21. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Hisham ibnu Munzir. Hadatsana Qatadah ibnu Bi'amah As-Sadusi. An Anas ibnu Malik, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit juga sahabat Nabi. Ini hadis dari sahabat radhiyallahu anhu qala tasaharna, kami telah bersahur ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qama, kemudian beliau itu berdiri ila sholati, kepada salat. Qultu, aku bertanya, berapakah? Kana adalah bainal adzani, antara adzan subuh was sahuri, dengan sahurnya. Qala, beliau mengatakan qadru 50 ayat, sekitar 50 ayat. Kalau dimenitkan itu sekitar 10 menit insyaallah. Jadi hadis ini menunjukkan disunahkannya mengakhirkan sahur. Kira-kira kita selesai dari sahur sampai berdiri sholat itu kira-kira 10 menit. Kalau di sini antara adzan dengan sahur ya. Bukan antara adzan dengan sholat, tapi di dalam riwayat yang lain antara adzan dengan antara sahur dengan sholatnya. Jadi kalau untuk riwayat ini ya berarti selesai sahur kemudian 10 menit kemudian adzan subuh. Atau kalau untuk zahir riwayat yang lain selesai sahur kemudian 10 menit kemudian sholat subuh. Ya mungkin antara adzan dengan sholatnya misalnya 5 menit, ya berarti antara sahur dengan adzannya 5 menit ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, kesimpulan akhirnya adalah hadis ini menunjukkan disunahkannya mengakhirkan sahur. Kenapa disunahkan mengakhirkan sahur? Supaya kita menyelisih ahli kitab. Karena ahli kitab itu mereka tidak melakukan sahur sama sekali, dan mereka suka menyegerakan mengakhirkan buka puasa. Maka kita berbalik dengan mereka ya. Yang kita akhirkan adalah sahur, bukan buka puasanya. Bab berikutnya bab barakatis sahur, bab berkahnya sahur min ghairi ijab, tanpa mewajibkan. Jadi hukumnya menurut Imam Bukhari sahur itu sunnah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabatnya wasalu, mereka melakukan wisol. Wisol itu puasa sambung. Walam yuzkar, dan tidaklah disebutkan as-sahur, sahur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah puasa wisol alias tidak makan sahur. Berarti menunjukkan perintah sahur itu tidak wajib tapi hanya sunnah. 19:22. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Juwairiyah. Juwairiyah ini bukan perempuan ya, karena biasanya kan Juwairiyah itu nama untuk perempuan. Ini benar kan Juwairiyah? Juwairiyah ya, ini adalah nama seorang laki-laki. Juwairah bin Asma. An-Nafi. Nafi ini maula Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar. Dia meriwayatkan dari An Abdillah, dari Abdullah. Berarti Abdullahnya siapa? Ibnu Umar. Jadi kalau ada Nafi, kemudian ada Abdullah saja, maka Abdullah sajanya ini adalah Abdullah bin Umar.
Karena Nafi adalah bekas budaknya Abdullah bin Umar. Jadi dia meriwayatkan dari majikannya. Radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wasal, melakukan puasa wisal. Wa wasalan nas, lalu orang-orang pun juga melakukan puasa wisal. Fasyaqqa alaihim, lalu hal itu memberatkan mereka. Fanahahum, maka Nabi melarang mereka. Kalau mereka mengatakan, innaka tuwasil, sesungguhnya Anda juga puasa wisal, wahai Nabi. Qala, Nabi mengatakan, lastu, tidaklah aku kahayatikum, seperti kondisi kalian. Apa bedanya? Ini sesungguhnya aku ini adhallu, aku bermalam, ut'am, aku diberi makan oleh Allah, wa usqa, dan aku diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini membicarakan tentang puasa wisal, dan puasa wisal itu adalah puasa sambung. Jadi puasa dari subuh sampai maghrib, kemudian setelah maghrib kita nggak buka puasa, tapi disambung sampai subuh berikutnya. Kemudian pada waktu subuhnya nggak sahur lagi, tapi nyambung lagi. Jadi puasa 2 hari 2 malam berturut-turut, atau puasa dua hari 1 malam berturut-turut, itu namanya puasa wisal. Atau dan seterusnya. Ya sekuatnya berapa? Misalnya kuatnya 5 hari, ya berarti puasa 5 hari 5 malam tanpa buka puasa sama sekali ya. Baru kemudian buka puasa setelah hari yang ke-5-nya. Itu namanya puasa wisal. Nah, puasa wisal itu di dalam Islam dibagi 2. Ada puasa wisal yang diharamkan, ada puasa wisal yang diperbolehkan. Puasa wisal yang diperbolehkan adalah seseorang berpuasa dari subuh sampai subuh berikutnya. Jadi dia makan sahur, kemudian tidak buka puasa, kemudian makan sahur lagi. Untuk apa? Hari berikutnya. Itu diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hanya diperbolehkan ya, kurang utama. Jadi puasa itu yang paling utama daripada subuh, kemudian pas adzan maghrib langsung apa? Buka puasa. Tidak usah nunggu lama-lama, tapi langsung buka puasa. Andai kan mau diakhirkan, karena mungkin misalnya dia merasa saya kalau sholat tarawih dalam keadaan kenyang, maka saya nggak bisa khusyuk. Saya lebih khusyuk kalau saya sholat tarawihnya dalam keadaan lapar. Ya, silahkan, nggak buka puasa nggak apa-apa, lanjutkan sholat tarawih, kemudian sampai subuh berikutnya baru makan lagi, nggak ada masalah, itu diperbolehkan. Itu adalah wisal yang diperbolehkan. Nah, kemudian wisal yang dilarang itu adalah wisal yang lebih dari itu. Jadi kalau lebih banyak daripada 1 hari 1 malam puasanya tanpa buka puasa, nah itu yang dilarang oleh Islam. Kemudian di dalam hadis ini mungkin ada sesuatu yang muskilah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk puasa wisal. Para sahabat tidak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi para sahabat mengatakan apa? Innaka tuwasil. Anda juga puasa wisal. Seolah-olah para sahabat Nabi itu tidak mentaati Nabi, gitu kan? Tapi bukan seperti itu pemahamannya. Jadi sahabat Nabi mengatakan, Anda melarang kami wisal, Anda melakukan puasa wisal. Maksudnya apa? Para sahabat Nabi itu sangat cinta kepada Nabi. Jadi pengennya mereka itu persis betul-betul sama Nabi. Kalau Nabi puasa wisal, maka kami sebagai pengikutnya juga puasa wisal juga. Saking cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan innaka tuwasil. Bukan untuk apa? Bukan untuk mengingkari perintah Nabi. Kalau perintah Nabi selalu para sahabat apa? Sami'na wa ata'na. Tidak ada pengingkaran kecuali kalau itu adalah masalah-masalah ijtihadiyah saja yang bukan berupa wahyu, maka boleh seseorang sahabat mempunyai ijtihad yang berbeda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah-masalah bukan agama. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya berbeda dengan kalian karena saya ini kalau pas malam hari diberi makan, diberi minum oleh Allah. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan makan dan minum adalah makan minum dari jannah. Jadi diturunkan makanan dari jannah ke dunia khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makan minum makanan dari jannah tidak batal puasanya, karena makanan dari jannah itu kan makanan yang tidak terkena taklif. Tidak ada halal haram dalam jannah itu. Ya. Semua yang ada makanan dalam jannah itu semuanya halal. Tidak ada apa? Halal haramnya. Artinya tidak ada pembedaan mana yang halal mana yang haram, semuanya dimakan terserah. Sehingga ketika diturunkan ke dunia, nah ini hukum makanan jannah ini masih berlaku untuk dia. Sehingga Nabi memakannya tidak ada masalah. Ini tafsir yang pertama, tapi tafsir ini kurang bagus. Tafsir yang kedua, yang lebih bagus lagi, yang dimaksud ut'amu wa usqa, ini maksudnya adalah beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau beliau berzikir kepada Allah atau ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka beliau sudah tidak merasa lapar lagi. Sehingga hilangnya rasa lapar dari Nabi itu diibaratkan di sini sebagai ut'amu wa usqa, diberi makan dan diberi minum. Sebenarnya nggak ada makan minum, nggak ada ya.
tapi seolah-olah diberi makan dan minum alias rasa laparnya sudah hilang. Itu adalah tafsir yang kedua dan itu dinyatakan lebih baik oleh para ulama daripada tafsir yang pertama. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian dari hadis ini diambil sebuah kaidah yang sangat masyhur oleh para ulama, yaitu bahwasanya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hadis berikutnya 1923. Haddatsana Adam ibn Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibn siapa? Ibn al-Hajjaj. Haddatsana Abdul Aziz ibn Suhail. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna karena sesungguhnya di sahuri di dalam sahur itu barokatan ada barokahnya. Hadis ini zahirnya menunjukkan wajibnya makan sahur. Karena apa? Tasahharu ini adalah perintah dan para ulama mengatakan dalam kaidah mereka al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu adalah menunjukkan wajib. Nah, kenapa ulama memahami tasahharu perintah ini tidak wajib? Karena ternyata Nabi pernah tidak sahur, yaitu puasa wisol. Maka menunjukkan apa? Bahwasanya sahur itu tidak wajib hukumnya. Akan tetapi meskipun tidak wajib, sebaiknya kita tidak usah meninggalkan sahur. Karena apa? Fis sahuri barokah. Di dalam sahur itu ada barokahnya. Para ulama mengatakan barokahnya sahur ada dua macam. Ada barokah dunia, ada barokah agama. Kalau barokah agamanya jelas ya, yang menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, karena ahli kitab itu mereka tidak ada sahurnya. Jadi puasa mereka itu tanpa sahur. Kalau puasa kita umat Islam ada sahurnya. Sehingga supaya berbeda antara kita dengan mereka, ya adalah kita makan sahur. Ini berarti kita sudah dapat pahala kalau makan sahur, menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian pahala yang kedua, pahala mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sahur, kita sahur. Berarti kan apa? Kita mendapatkan pahala. Kalau barokah dunia, maka jelas ya orang yang sahur, insya Allah akan kuat puasanya, akan rajin bekerjanya, karena dia mendapatkan tenaga dari makan sahur. Itu adalah barokah dari sisi dunianya. Wallahu taala alam bis-shawab. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini saja dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Superman bisa melanjutkannya pada bab setelahnya. Silakan untuk meninggalkan tempat kecuali kalau ada pertanyaan, kita dipersilakan. Oke.